Halo semuanya, kembali lagi nih di Pops, podcast obrolan perhup santai. Jadi kita kali ini nih akan ngobrolin santai bersama kedua kahim di vokasi, yaitu dari HMPR dan juga HMPB. Oh ya, ngomong-ngomong nih, kali ini aku Aldis nggak sendirian, aku ditemani oleh temanku yang bernama Amar. Asik. Nah, kita kenal dulu nih kedua kahim kece-kece kita pada siang hari ini nih, oleh kahimnya HMPR yaitu Yuzen. Halo. Dan juga kahimnya HMPB itu namanya Zid nih. Halo Aldi, halo Amar. Oke, kayaknya kali ini tuh kita akan ngomongin tentang kepemimpinan nih Amar. Oke, masalah kepemimpinan nih, karena kan kita udah tahu nih, seorang pemimpin ini kan biasanya cenderung untuk memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya nih. Mantap, bener banget. Ya gitu kan. Nah, di sini aku bakal tanya sih, bagaimana sih untuk mengawali untuk memimpin sebuah organisasi itu seperti apa kayak gitu. Mungkin bisa langsung dimulai dari Mas Yuzen dulu. Oke, dari aku dulu ya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih, bagaimana cara untuk mengawali suatu kepemimpinan, pasti setiap orang itu bakal memiliki caranya berbeda-beda. Kembali lagi dengan orangnya sendiri, mereka itu lebih sering tegas atau mungkin lebih sering santai. Tapi kalau aku sendiri sih lebih sering santai sih. Soalnya emang aku basicnya emang suka ketawa, seru aja gitu. Jadi kalau misalnya memimpin dengan cara menyuruh-nyuruh lebih ke bosi gitu, itu bukan tipeku banget sih. Kalau Mas Zid nih gimana nih? Ya senyum aja dari tadi. Oke, kalau mengawali kepemimpinan ya kalau dari aku sendiri sih, yang pertama yakin terlebih dahulu sih, yakin terhadap diri sendiri dulu, yakin bisa memimpin sebuah organisasi yang kita pimpin, gimana ya, kemudian bisa kan sebuah tanggung jawab besar juga gitu untuk memimpin sebuah organisasi itu. Jadi ya yang pertama pasti yakin terlebih dahulu. Oke, oh ya ngomong-ngomong nih, kalau kita memimpin tuh biasanya tuh teman-teman tuh kayak nggak pede gitu loh, kayak dia nggak percaya diri sama kemampuannya dia untuk memimpin suatu organisasi. Nah itu kalau dari teman-teman sendiri nih, ada nggak sih tipsnya atau gimana sih caranya untuk memunculkan rasa percaya diri itu menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin suatu organisasi yang besar kan, himpunan tuh juga banyak banget anggotanya, itu gimana sih? Mungkin Mas Siti dulu nih. Oke. Tadi yang pertama kan aku udah bilang kalau misalnya mengawali sebuah kepemimpinan adalah dengan yakin, ya kembali lagi menumbuhkan rasa percaya diri tersebut ya dengan keyakinan itu tadi. Kalau misalnya kita sudah yakin dengan kita ingin memimpin sebuah organisasi, insya Allah nanti rasa percaya diri tersebut itu akan tumbuh secara berjalannya waktu. Bisa beradaptasi dengan lingkungan yang dipimpinnya gitu. Oke, silakan Mas Yuzen. Oke. Gimana nih? Kalau dari aku sendiri ya, tentang menimbulkan atau memunculkan rasa percaya diri. Yeah. Dari aku sendiri gimana ya? Untuk percaya diri itu susah untuk ditimbulkan karena aku sendiri itu orangnya kadang sering memalu dan kurang percaya diri sih, bisa dibilang gitu. Cuma untuk memimpin suatu organisasi yang bisa dibilang HMPR ataupun HMPB juga itu besar, dan bagaimana caraku untuk memunculkan rasa percaya diri itu yaitu datang dari staff-staffku sendiri. Jadi saat mereka sudah percaya dengan aku, ya di saat itu juga aku bakal percaya kepada diriku sendiri dan kepada mereka untuk bisa membawa HMPR ini di periode yang aku jalani saat ini, gitu sih. Oke, berarti dari Mas Yuzen sama Mas Zidni ini lebih ke arah untuk belajar dari lingkungan sekitar gitu ya. Betul. Bener Oke, banget. Terus ini sih apa sih kira-kira proses yang dilalui selama beberapa bulan ini memimpin sebuah organisasi terutama di himpunan kayak gitu. Gimana? Silakan buat Mas Yuzen. Oke. Proses yang aku lalui ya. Kalau proses yang aku lalui itu karena kita sekarang berada di tahun yang entah bagaimana keadaannya saat ini dengan semua
yang tidak sesuai dengan rencana dan adanya pandemi ini. Jadi proses yang dilalui ini sangat bisa dibilang keluar dari ekspektasi yang kita inginkan. Tapi terlepas dari itu semua, ya udah kita melakukannya dengan semua usaha yang kita bisa semaksimal mungkin, dengan harapan bahwa ya proker-proker yang akan kita jalani bisa semuanya terlaksana dengan baik sesuai rencana ekspektasi kita sih gitu. Ya mungkin setuju sama Mas Yuzain kalau misalnya di masa-masa sekarang ini sulit gitu untuk dilalui. Jadi semua organisasi pun mempunyai planning, rencana, cadangan. Ya itu sebuah prosesnya. Jadi ya mau nggak mau kita yang berada di organisasi juga menjalankan proses dari rencana planning tersebut gitu. Oke, gitu teman-teman. Nah, kalau ngomong soal proses juga, itu pernah nggak sih kalian tuh merasa apa ya, kinerja kalian, proses kalian selama menjadi seorang pemimpin sekarang itu kalian nggak puas tuh ketika kalian memimpin suatu organisasi? Terus bagaimana sih kalian menyikapi hal tersebut gitu? Akhirnya kan timbul tuh rasa nggak percaya diri, timbul rasa akhirnya udah malas-malesan sama organisasinya itu. Terus kalian bagaimana tuh menyikapinya? Karena ketidakpuasan kinerja dari kalian sendiri gitu. Boleh silakan siapapun nih, siapa dulu nih? Oke, aku ya. Oke, kalau ketidakpuasan pasti sih. Cuman kita berorganisasi, kita punya kalau dari pemimpin sendiri kita punya staff, kita punya anggota yang pasti menyemangati kita juga. Gimana pun ketidakpuasan dari diri saya sendiri, pasti teman-teman dari anggota ataupun staff menyemangati saya gitu buat membangun himpunan lebih baik lagi gitu, terutamanya di HMPB gitu sih. Kalau Mas Yusen gimana nih? Kalau dari aku ya, jadi tentang puas atau tidak puasnya dengan kinerja yang aku jalani. Oke, kalau dari aku sendiri, puas atau tidak puasnya itu adalah apa yang akan kita hadapi di akhir nanti. Bisa dibilang di akhir periode ataupun di akhir proker saat kita menjalankannya. Tapi apapun yang kita lakukan untuk melaksanakan periode itu, melaksanakan proker itu, ya kita harus melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Kita harus melakukannya dengan sepenuh hati gitu. Tapi misalnya nanti di akhir acara kita ada puas atau tidak puasnya, ya itu yang akan jadi evaluasi kita di hari nanti. Apa sih yang harus kita perbaiki? Mungkin tidak bisa dilakukan hari ini, mungkin tidak bisa diperbaiki hari ini, tapi di proker berikutnya ataupun di periode berikutnya yang menjadi harapan adalah kesalahan itu ataupun apa yang tidak dipuaskan untuk hari itu bisa dikurangi lah minimal di periode selanjutnya gitu sih. Agak berat ya. Bahasanya itu berbobot banget gitu loh teman-teman nih. Parah banget nih. Agak tegang ya. Jangan tegang-tegang dong. Kita ini kan saling sharing session gitu loh. Namanya juga ops kan ya. Betul. Obrolan santai. Ini nggak boleh tegang-tegang nih. Kita masih bukan apa ya, kayak bukan, ya kita udah saling kenal lah gitu loh. Ya, kita bukan sesi HRD. Iya betul. Oke, dari teman-teman Kahim nih, gimana sih kalau seorang pemimpin ini mengambil keputusan gitu? Apakah harus memikirkan sisi yang negatif atau sisi positif, ataukah memang dari teman-teman Kahim ini memang mengambil keputusan yang penting ini cocok, yang penting ini sesuai dengan apa yang saya pikirkan, ya udah kita ambil aja. Benar. Itu kira-kira dari teman-teman Kahim ini gimana sih cara mengambil keputusan yang benar gitu? Silakan nih. Bebas dari siapa nih? Terserah. Oke, dari aku dulu mungkin ya. Cara mengambil keputusan yang benar gitu ya. Kalau aku mengambil keputusan sih kita melihat apa positifnya, apa negatifnya. Karena setiap sesuatu pun pasti ada positif, ada negatifnya. Nggak mungkin ini yang pilihan yang A mungkin itu semuanya positif, ataupun mungkin yang B negatif semua. Tapi dari situ kita memilih apa sih yang bisa kita tangani untuk negatifnya gitu. Mungkin di saat kita memilih A, kita tidak bisa menghadapi
Oh, menghadapi. Maksudnya Iya. tuh menghadapi ya. menghadapi apa yang kemungkinan terburuknya gitu loh. Benar. Masuk. Jadi untuk memilih, kita memilih yang terbaik pastinya gitu sih, simpelnya gitu aja. Kalau dari aku sendiri hampir sama sih, dipilah terlebih dahulu negatif dan positifnya. Kita meminimalisir hal-hal negatif terlebih dahulu. Apa yang kita pilih itu diminimalisir terlebih dahulu ya hal negatifnya, lalu dimaksimalkan di hal positifnya. Jadi gitu dalam memilih sebuah keputusan mungkin secara garis besarnya seperti itu, kita lebih condong ke hal-hal positifnya gitu. Lalu kita kembalikan lagi ke anggota-anggota kita, ke anggota staff-staff yang lainnya, bagaimana keputusan tersebut gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang harus saya bawahi adalah ketika keputusan itu udah kalian buat, tapi ternyata teman-teman itu ada beberapa yang kontra dengan hal tersebut. Terus apa sih yang kalian lakuin gitu dari teman-teman kalian sendiri? Kan pasti itu ada lah, nggak mungkin lah ya yang nggak ada gitu. Iya bener banget, pasti ada yang Pasti kontra ada lah pasti, ya. pasti banget. Ada yang ngompor-ngompori juga pasti ada lah ya gitu. Terus gimana tuh teman-teman sendiri? Boleh siapa dulu nih? Oke, dari aku dulu ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada yang memberikan saat kita menetapkan keputusan itu, tapi ada yang suatu pihak tidak suka dengan keputusan kita ataupun sebaliknya gitu, ya yang harus kita sikapi, kita harus berpikir dengan hati yang dingin, dengan pikiran yang tenang gitu. Tidak boleh emosi, tidak boleh dengan perasaan yang mungkin tidak stabil, karena saat kita mungkin sedang marah ataupun senang gitu, kita memilih bukan apa yang seharusnya kita pilih, tapi berdasarkan apa emosi kita saat itu. Jadi misalnya nanti ada yang kurang suka dengan ini, ya udah kita bicarakan dulu apa sih yang nggak kamu sukai, kita cari jalan tengahnya gitu aja sih. Siap. Siap. Jadi kayak orang yang bucin terus tiba-tiba ya ada permasalahan gitu ya. Mas, ya. Jadi kita harus mencari apa sih kurangku itu apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi kita harus bisa berusaha gimana caranya si pacar kita itu paham dengan apa yang kita mau Siap, gitu. siap. Oke, dari Mas Sydney nih silakan. Yang pasti ya kita diskusikan terlebih dahulu sih sama anggota atau staff-staffnya. Kalau misalnya ada yang kontra ya kita bicara ini apa yang kamu permasalahkan dalam keputusan tersebut, keputusanku itu misalnya gitu ya. Ya itu sih kita gali lagi gimana keputusan itu kok bisa banyak yang atau misalnya beberapa ada yang kontra begitu sih. Oke, tapi kayak jadi itu yang semangat masalah ini tuh Mas Yusen gitu, kayak curhat gitu loh. Oke. Tuh, ada maksud apa nih? Oke, Apa ini ya? semangat banget gitu ya Masnya. Terus pernah nggak sih kalian tuh kan pasti tuh kita tuh kan dapat turunan dari kakak tingkat ya, dari senior. Kalau masalah sistem dan masalah proker sendiri, kalian pernah nggak sih kayak proker kalian kayak sistem di organisasi kalian tuh terlalu mengikuti sama kalian atas, terus habis itu padahal itu nggak sesuai gitu loh, tidak relevan dengan apa yang mau kalian jalani gitu, tidak sesuai dengan pemikiran kalian, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan mau kalian, arah gerak kalian kemana gitu. Terus bagaimana sih kalian menyikapinya hal tersebut gitu. Terus apalagi caranya agar sistem yang kamu usung itu nanti bisa diterima oleh teman-teman anggota yang lain. Mungkin aku dulu ya. Agak berat ya pertanyaanku Oke, ya. siap. Berat banget. Terlalu panjang ya. Berat banget. Saya saking penasarannya gitu buat teman-teman yang keren-keren gitu loh. Oke. Mungkin kalau sistem ya, kalau dari aku sendiri lebih seneng memperbaiki daripada merubah gitu. Jadi sistem-sistem yang ada di yang diterapin waktu aku staf muda ataupun masih jalanin di semester 2, semester pertama ya pelajari dulu gimana sistemnya, dan aku waktu njabat ke HIM ini aku perbaiki tuh sistemnya. Aku lebih suka memperbaiki sih daripada merubah, itu aja sih. Gimana Mas Yusen nih? Dari aku ya. Oh, semangat lagi nih. Dari aku sendiri emang sebelumnya bener banget, aku setuju banget sama yang dibilang sama Kak Zidni.
Soalnya memperbaiki itu emang tidak mudah. Banyak cobaan nanti di depannya saat kita mencoba memperbaiki suatu sistem itu. Tapi yaitu tantangan buat kita sebagai kahim mungkin ya untuk memperbaiki dan juga menjalankan apa sih yang sebenarnya harus kita hadapi di periode ini. Soalnya pasti di periode sebelumnya adalah hal-hal baik yang bisa kita ambil untuk di periode sekarang gitu. Jadi aku lebih suka tetap menerapkan apa yang sebelumnya bisa kita terapkan, dan nanti misalnya di periode ini ada yang bisa ditambah atau mungkin diperbaiki, ya udah kita lakukan itu. Gitu sih. Betul, benar. Mantap. Oke, dari teman-teman dari Kahim, HMPB dan HMPR ini selama menjabat menjadi ketua himpunan nih, apa sih rasanya gitu? Setelah pemilihan. Setelah pemilihan kan, oh aku jadi kahim. Nah itu rasanya gimana tuh? Rasanya mantap. 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 Gimana tuh? Boleh cerita nggak sih rasanya gimana? Oke, kalau dari aku sih setelah misalnya setelah kemarin itu pemilihan dan akhirnya diterapkan kalau aku bakal menjadi kahim untuk selanjutnya, periode selanjutnya, ya rasanya gimana ya? Rasanya nano banget. Campur aduk. Ada senangnya, ya bisa dibilang kita nggak munafik lah, senang lah jadi kahim mungkin. Misalnya sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Tapi di lain sisi menjadi kahim itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Jadi kita itu harus benar-benar amanah saat kita menjabati sebagai kahim suatu himpunan gitu. Jadi mungkin ada senangnya, mungkin ada takutnya, mungkin ada ya banyak lah adanya. Ada suka dan dukanya gitu. Siap. Bener. Iya, oke. Gimana Mas Zidni nih? Ya bener banget sih kata Kak Yuzain ini. Ya nano sih ya. Ada sukanya, ada dukanya. Kalau apalagi tanggung jawab yang besar juga kan, jadi ketua himpunan. Jadi ya gimana lagi, pasti diterima juga dan dijalani gitu. Siap. Bang Jago. Pertanyaannya lagi lah, karena dia udah waktu pemilihan ya. Sebelum pemilihan, nah gimana sih rasanya? Pasti kayak kok aku yang diusung gitu, kok aku yang bisa sama teman-teman tuh. Kalian gimana mikirnya sebelum pemilihan nih? Sebelum pemilihan ya. Dan sebelum ditetapkan menjadi kahim. Sebelum ditetapkan menjadi kahim. Iya. Berarti sebelum mencalonkan diri. Sebelum Iya, dicalonkan. Sebelum dicalonkan. Bukan mencalonkan sih, dicalonkan. Iya, sebelum dicalonkan sih sebenarnya pasti bertanya-tanya gitu kayak, emang aku bisa apa sih gitu aja sih. Pertanyaan yang menjadi paling besar. Paling ya? besar lah, paling caps gitu kan. Emang aku bisa apa sih gitu. Kenapa harus aku gitu aja. Tapi ya teman-teman mesti membantu gini. Ya kamu bisa ini, kamu bisa ini, kamu bisa itu. Dengan itu ya mungkin bisa menimbulkan sedikit percaya diri gitu aja. Yang penting tidak over proud ya dengan diri Enggak. sendiri. Oke, mantap. Terus Mas Zidni gimana tuh? Kalau saya sendiri sih bingung ya, sebelumnya mau dibawa kemana gitu loh. Mau dibawa kemana? Konser. Konser lagi nih. Bingung ya. Yang pertama bingung gimana waktu misalnya nih, kalau misalnya jadi ini mau tak kemanain gitu loh, arahnya mau kemana gitu loh. Itu sih jadi akhirnya buat seperti grand design gitu, ya apa ya, ngarahin lah gimana nanti kedepannya organisasi ini gitu. Siap. Nah kita flashback lagi, mundur lagi nih. Suka flashback nih aku. Kita flashback lagi nih. Ini suka mencari masa lalu Iya, gimana nih? Masa lalu ini udah gak baik ini. Gimana nih? Sebenarnya punya nggak sih dari awal maba gitu? Waktu maba punya, oke, aku di sini ntar aku jadi kahim gitu. Itu kamu punya pikiran nggak sih kalau kalian bakal jadi kahim? Aduh. Punya, oke, aku ntar ikut organisasi bakal jadi kahim. Itu punya nggak sih pemikiran gitu waktu maba? Siapa nih boleh jawab dulu nih? Sweet dulu dong, gimana? Aku dulu ya. Dari aku sih mungkin saat maba, saat mengikuti ospek PKK Maba Yuaraja gitu. Kita Yuaraja berapa? 19 ya.
kita 10. Oh, kita 10. 10 apa 11? 10 betul 10. 10. Oh ya, 10. Saat kita mengikuti Yuaraja ke-10, di situ kan kita duduk nih rame-rame tuh di lantai. Di lantai Iya. sama ada teriak-teriakan Ada teriakan indah gitu Iya, kan. nyanyian Indah dari kakak-kakak gitu kan. Ya di saat itu mungkin saat ada orang maju ke depan terus memperkenalkan diri di panggung dengan kerennya dengan gaya-gaya mereka masing-masing gitu, terus menyorakan setiap himpunan dengan jargonnya masing-masing gitu, kayak seperti sempat kepikiran, oh kenapa mereka bisa kayak gitu ya, mungkin aku bisa nggak sih ya gitu. Mungkin awalnya cuma dari situ aja, tapi sebenarnya setelah keluar dari itu mungkin nggak pernah terpikirkan, tapi ternyata saat di sini bisa ya ya gitu ya. gitu. Tapi sayang ya nggak bisa. Ya nggak bisa naik panggung gitu. Ya awal-awalnya sih saya coba-coba gitu ya. Sih coba-coba gitu, tapi ujung-ujungnya suka gitu. Gimana nih Mas Zid ini? Kalau aku sih sama ya, di aspek itu lihat dulu Mbak Dia itu naik panggung memperkenalkan diri sebagai ketua himpunan perbankan, mengetuk hati sih sebenarnya. Pengen Hati. pengen gitu jadi ketua himpunan juga padahal masih ospek gitu. Tapi ya ada keinginan untuk memimpin sebuah organisasi, menjalankan program kerja dari teman-teman gitulah intinya. Tuh. Siap. Yang penting mereka itu tidak lupa dengan rumahnya mereka masing-masing. Siap. Bener kan? Bener. Mereka membangun rumahnya mereka. Gimana nih Amar nih? Oke. Berarti kan otomatis dari kahim-kahim ini ada kemauan nih dari awal nih. Dari maba itu udah ada pandangan, wah aku nanti bakal nyalon nih jadi kahim nih. Yeah. Atau mungkin jadi yang lebih tinggi dari itu, kan kita nggak tahu kayak gitu ya. Apa ya? Suka duka nih. Pasti ada lah ya. Iya. Kita mau tanya suka-sukanya mereka gak sih? Oke, suka duka menjadi pemimpin organisasi itu apa sih sebenarnya? Banyak sukanya sih kayaknya nih. Pagi Mas Yusen nih. Wah, Aduh. kayaknya Mas Yusen ini tadi kena serangan terus ya. Ya gimana ya? Iya, gimana? Nah, Tentang ini. sukanya ya. Sukanya Sukanya dulu. Iya. Sukanya dulu. Kayaknya nggak ada dukanya sih Mas Yusen. Untuk sukanya sih ya kita kan emang aku sendiri suka berinteraksi dengan orang baru gitu, ketemu orang baru, berkenalan dan bercengkrama gitu. Dan dengan menjadi kahim gini, aku emang bisa dikatakan kalau aku bertemu dengan banyak orang baru, misalnya Kak Zidni, Kak Aldis, Kak Amar gitu kan. Di sini aku senang banget gitu bisa ketemu dengan teman-teman lagi gitu. Dan emang sebelumnya sih saat aku mengikuti mungkin ke proker-proker kepanitiaan kayak gitu, aku juga mengikuti PKK Maba gitu-gitu. Itu emang dari basicnya aku sendiri sih suka bertemu dengan orang banyak. Jadi mungkin dengan aku menjadi kahim ini sukanya sih itu sih, bisa ketemu dengan orang banyak, berkenalan gitu. Oke, berarti channelnya lebih banyak gitu ya. Jadi Iya, benar banget. Relasinya Menambah ini relasi. relasinya ini nggak sekedar di himpunan aja, tapi di lain himpunan Iya, kayak gitu. benar. Baik itu kepanitiaan atau organisasi lain. Nah, ini nih yang perlu dicontoh buat teman-teman semua, karena memang jadi pemimpin itu harus punya relasi yang cukup banyak. Silakan nih buat Mas Zid nih, sukanya dan dukanya jadi pemimpin itu seperti apa? Belum dukanya belum. Oh iya. Ya, dukanya apa nih Mas Yusen? Dukanya apa nih jadi seorang pemimpin? Apakah sering ditelantarkan ataukah gimana? Untuk dukanya gitu? sih untuk selama ini alhamdulillah banget gitu kan, lebih banyak sukanya. Mungkin dukanya sih lebih kepada saat yang tadi sempat ditanyakan, bagaimana sih kalau misalnya nanti keputusan kalian tuh ditentang atau mungkin staff-staff kalian memiliki pendapat yang berbeda. Itu menjadi pembelajaran atau sesuatu yang benar-benar harus kita pikirkan sebagai seorang kahim gitu. Tuh. Gitu sih, dukanya mungkin kayak gitu aja. Iya. Semoga Mantap, seperti mantap. itu. Iya. Oke, dari Mas Zidni nih silakan nih. Oke, kalau sukanya yang pasti ya itu tadi ya, menambah relasi itu. Pertambahan relasi itu ya juga penting sih menurut saya, untuk kedepannya juga untuk pekerjaan, ya kedepannya lah pokoknya intinya. Kalau misalnya
duka mungkin lebih ke komunikasi antar anggota, antar staff himpunan. Itu sih yang banyak kadang-kadang miskomunikasi gitu. Itu sih dukanya. Iya bener. Tapi sukanya adalah nanti waktu OJT mereka bakalan rame. Bener kan? Waktu OJT mereka bakalan dapat bunga. Itu sukanya itu. Semoga begitu. Amin. Semoga OJT-nya nanti offline. Iya amin biar Amin. ya Beda siapa cerita, tahu. nanti bakal beda cerita lagi kalau misalnya online Ya gitu. Dia. bener. Kan percuma kan temennya banyak ya. Iya. Tapi nggak ada yang ya. Aduh. Aduh sedih itu. Ah, mantap. Oh ya ngomong-ngomong nih, waktu selama pandemi sendiri nih, pernah nggak sih mas-mas ini hilang semangat gitu dalam menjalankan organisasi sendiri? Karena kan banyak banget kan kendala ya, banyak banget proker-proker yang udah kita susun di awal itu runtuh gara-gara si ya ini, ya ini gitu. Ya Apa itu. ini? Ya ini ya itu gitu. Gimana sih rasanya mas-mas sendiri? Rasanya sih mantep. Boleh siapa dulu nih silakan. Oke, kalau dari aku sendiri ya itu sih yang pasti semua organisasi mempunyai planning cadangan buat menjalankan program kerjanya gitu. Kayak misalnya kebanyakan nih sekarang nih program kerjanya daring gitu. Jadi ya semuanya online gitu. Kayak misalnya Vokasi Cup sendiri itu juga online dan itu sih dari program kerja HMBB sendiri juga kebanyakan online gitu. Kayak misalnya training organization pun kita juga online gitu. Jadi ya itu sih. Ya Mas Yusen. Oke. Benar banget apa yang dibilang sama Kak Aldis karena iya Kak Aldis tadi saat menanyakannya tadi untuk semangat saat melakukan awalnya sih sempat shock, kaget, terus semangat sempat hancur juga sih sebenarnya di awal saat terkena adanya kabar pandemi ini dan semuanya itu harus online, harus dilakukan secara daring gitu. Soalnya ya yang kita harapkan kan sebenarnya kita bisa ngumpul-ngumpul mengadakan proker bareng gitu. Mungkin sebelumnya kita punya rencana untuk mengadakan proker dengan antar himpunan atau mungkin dengan BEM, tapi dikarenakan adanya pandemi ini kita harus ya dibilang harus merelakan sih mungkin iya, mengikhlaskan iya. Meski berat ya kita tetap harus mengikhlaskan, tapi ya kita sebagai ketua himpunan kita harus gimana sih beradaptasi dalam pandemi ini gitu. Harus ya kita nggak bisa tinggal diam aja, kita harus mengambil langkah-langkah nggak apa-apa lah langkah kecil atau mungkin langkah besar, tapi setidaknya kita tidak diam di sini gitu, tetap berjalan sesuai apa sih yang kita inginkan di periode ini. Gitu aja sih dari aku. Oke, wih, keren banget ya. Kata-kata mutiaranya udah keluar nih. Wah. Beda banget kalau Kahim sama beda banget kan Kahim sama yang lain tuh kata-kata mereka tuh berbobot-bobot gitu. Iya, betul banget tuh. Berarti kita otomatis kalau pas waktu pandemi itu lebih ada untuk memberikan inovasi baru nih. Iya, benar Masalah banget. proker Betul. gitu. Iya ya. benar. Oke deh. Ini sih dari Mas Yuzen dan Mas Zidni lebih suka untuk disegani atau disukai kayak gitu. Silakan. Dari siapa nih? Dari aku dulu. Wih, aja. siap. Iya. Oke, siap Mas, siap. Kayak Mas Yusen ini kayak semangat banget gitu. Iya, mungkin kalau aku sendiri emang dari sisi diriku sendiri kayak emang apa sih yang bakal disegani dari aku gitu kan. Jadi menurutku aku lebih suka emang jadi pemimpin yang disukai aja gitu. Soalnya kalau misalnya disegani mungkin nanti akan ada gap antara staff dan kadep dengan kahim gitu. Itu malah takutnya malah nanti bisa menghambat kinerja dari teman-teman sendiri gitu kan, dari staff gitu. Kalau misalnya nanti aku menjadi kahim yang disukai mungkin bakal beda cerita gitu. Mantap banget tuh. Ya. Kalau Mas Zidni gimana nih? Wah, kalau dari saya sendiri yang pasti disukai ya, jadi pemimpin yang disukai. Karena itu sih kalau misalnya disegani takutnya ada gap, ada tekanan dari
kadep ataupun anggota-anggota yang lain. Kalau disukai kan enggak, kita bisa membaur satu sama lain, kita bisa membaur dengan ini keinginan kita gitu intinya. Itu sih, itu aja. Oke. Emang keren banget gak sih Mas Diti? Wih, keren banget nih, panutan. Panutan. Wih, panutannya dari teman-teman MPB nih. Wih, Mantap. Siap. Oke, silakan Mas Aldis nih. Apa nih? Oh ya, ngomong nih, kalian lebih baik untuk dipimpin apa memimpin? Nah, posisi kalian ini sekarang lagi memimpin, tapi kalian sendiri bagaimana nih? Dari aku ya mungkin lebih kalau aku sendiri sih sebenarnya lebih suka dipimpin. Untuk awalnya lebih suka dipimpin karena kalau misalnya nanti dipimpin gitu saat kalian dipimpin mungkin nanti bakal terbiasa dan tahu bagaimana sih orang yang memimpin kita, dan dari situ kita bisa tahu nih rasanya menjadi yang dipimpin dan juga memimpin itu bagaimana. Jadi mungkin saat kalian udah terbiasa dipimpin dengan mungkin kahim ataupun atasan kalian, saat kalian nanti naik menjadi jabatan itu, kalian bisa merasakan nih, oh saat memimpin itu ternyata begini. Tapi jangan pernah melupakan waktu saat kalian dipimpin. Jadi kayak gitu sih dari aku. Betul sekali. Agak coachnya tuh agak gitu ya. Mantap. Gitu. Mantap. Gimana? Oke, kalau aku sendiri kan sebelumnya emang dari awal itu kan kita pasti dari staff dulu kita dipimpin sama kahim-kahim kita yang dulu, sama pemimpin kita yang dahulu. Itu sih kita merasakan gimana nih waktu kita dipimpin sama orang-orang atas kita, maksudnya ya itu pemimpin kita lah gitu. Saat nanti aku jadi pemimpin, jadi bisa menilai bagaimana gimana ini pemimpin yang dulu kinerjanya gimana, sistemnya gimana, caranya gimana. Nah nanti kita perbaiki. Itu sih di pemimpinan atau di saat saya menjadi pemimpin begitu. Kira-kira tipe kepemimpinannya itu seperti apa sih? Tipe pemimpinnya itu seperti apa sih? Yang diterapin di organisasi. Dari Mas Yuzan atau Mas Mungkin Dini? aku Bisa? dulu ya. Oke. Kalau aku sendiri sih lebih enjoy sih ke gimana ya? Kalau misalnya ada masalah ya udah kita selesaiin bareng-bareng. Kalau misalnya ada yang nggak bisa atau gimana ya udah gitu kita kerjain bareng-bareng. Lebih enjoy gimana penyampaian komunikasi, itu sih, itu aja mungkin. Jadi lebih santai Lebih gitu ya? santai, oke. Lebih santai, friendly ya gitu. Silakan Mas Yuzan. Oke, kalau dari aku sendiri ya, tipe kepemimpinanku sendiri ya karena kita himpunan sendiri kan kita menyaring bagaimana nih staff-staff yang bakal kita rekrut itu bagaimana gitu. Dan nanti setelah kita mendapatkan apa staff-staff yang kita inginkan dan kita pilih menjadi berbagai departemen gitu, ya kita bakal memberikan sesuai apa sih yang mereka bisa. Jadi saat kita menjadi pemimpin gitu kita harus melihat juga bagaimana kapasitas dari staff kita gitu. Saat mereka mungkin belum bisa melakukan ini, ya udah kita ajak bagaimana sih? Oh ini kan masih ada tuh teknik-teknik misalnya ATM, amati, tiru dan modifikasi, atau mungkin sebelum itu kita bisa ATP dulu nih. Amati, tiru, plek. Ya udah kita miripkan aja. Tapi dari situ kita bisa mempelajari, mungkin dari sini kita bisa mempelajari bagaimana kita melakukan sesuatu yang baru yang mereka dari staff-staffku itu belum bisa melakukannya. Jadi di saat mereka mungkin belum bisa melakukan, misalnya aku minta kamu bisa buat ini apa enggak gitu, mungkinnya belum, oh ya udah yuk coba kita belajar buat kayak gini gitu. Jadi lebih mungkin ya kita sama-sama belajar sih di himpunan ini. Kita belajar Kita bareng. juga harus bisa jadi teamwork yang baik gitu. Iya, benar banget. Selama satu periode itu kita bekerja samanya itu seperti apa? Nanti kan bisa dinilai sama mantan kahim yang dulu atau gimana, alumni biasanya kan wah ini harus gini. Nah, kita harus bisa belajar dari situ ya. Kemudian terutama kita juga bisa untuk saling bekerja sama ya. Iya, gitu kan? benar banget, kerjasama. Oke. Nah, karena dari beberapa pertanyaanku tadi, siapa sih tokoh atau mungkin role model
dari teman-teman Kahim ini yang bisa dijadikan panutan? Dari aku dulu ya. Oke, silakan. Kalau dari aku sih untuk role model yang bakal aku jadikan panutan sih sebenarnya aku tidak pernah mencoba untuk menjadi orang lain. Seperti sebenarnya kayak gitu. Jadi untuk role model sebenarnya aku sendiri nggak ada. Karena aku ya aku, dia ya dia. Jadi untuk mungkin lebih gini aja sih simpelnya, dari aku mungkin dari mereka ada hal yang baik yang bisa aku terapin, ada hal yang baik yang bisa aku contoh. Ya udah, aku bakal contoh mereka karena setiap individu pun pasti ada jeleknya, ada bagusnya gitu. Misalnya aku bakal mengikuti dia seterusnya, kan gak mungkin juga aku bakal meniru apa yang kejelekannya dia gitu kan. Jadi lebih mengambil yang positifnya aja sih. Ngambil yang positif dari setiap orang-orang di sekitar Betul, kita, betul. terutama Iya, tokoh-tokoh yang memang apa ya, kayak influencernya yang banyak, itu bisa Iya. kita tiru yang positif-positif. Untuk aja. contoh sendiri sih sebenarnya nggak usah jauh-jauh gitu kan, di samping-samping di teman-teman kita juga banyak, ada Kak Zidni, ada Kak Aldis, ada Kak Rosandi, Kak Amar gitu kan. Jadi belajarnya itu role modelnya di sekelilingnya aja berarti. Iya, nggak usah jauh-jauh. Siap, weh. Kalau aku sih setuju ya. Dari aku sendiri emang mungkin nggak ada pandangan untuk role model ini gitu loh. Jadi ya sama seperti Mas Husein ya, kita gimana ya, lihat dari sekeliling kita juga, cari hal positifnya dari tokoh-tokoh yang ada ya, kayak Mas Amar tadi bilang seperti influencer dan lain-lain, kita contoh itu hal-hal positifnya kita contoh itu. Apalagi kalau masalah sifat kepemimpinan, baru itu kita harus ada pandangan gitu, sifat kepemimpinan seperti apa gitu. Kayak misalnya Pak Jokowi yang agak santai dan lain-lain, itu mungkin Pak Ahok sendiri yang agak tegas dan lain-lain. Itu sifat kepemimpinan itu yang harus mempunyai pandangan. Kita harus mempunyai pandangan gitu, sifat kepemimpinan yang seperti apa. Itu sih. Oke. Aku mau, ini pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Pertanyaan terakhir sih. Apa sih yang ingin kalian omongin buat teman-teman yang atau siapapun yang mendengarkan ini, untuk mereka yang takut untuk melangkah menjadi seorang pemimpin? Siapa dulu nih? Kata-kata bijak lah dari teman-teman Kahim itu seperti apa? Nah, Kata-kata bijak untuk apaan tuh? buat teman-teman yang dia itu punya keinginan untuk memimpin tapi dia takut untuk melangkah menjadi seorang pemimpin. Oke, mungkin dari aku sebenarnya ya aku bukan orang bijak sih sebenarnya. Aku hanya orang biasa gitu kan. Cuma untuk mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang nanti mungkin ingin melangkah menjadi seorang ketua, entah itu ketua himpunan ataupun ketua organisasi lain-lain gitu. Ya apa ya? Sebenarnya gak usah takut. Kalaupun emang ada takut, ya harus percaya diri sih dengan diri kalian sendiri. Gitu. Mantap. Gimana nih? Kalau Mas Zidni gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih, buat teman-teman yang ingin melangkah tapi masih takut atau belum ada keinginan atau seperti apa ya, mungkin ikuti alurnya terlebih dahulu gitu. Ikuti alurnya terlebih dahulu, lalu nikmati prosesnya gitu. Itu sih. Lalu kalau misalnya benar-benar ingin jatuh atau ingin ibaratnya nyemplung ya udah, perjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Itu aja sih. Oh, ngeri. Perjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Asik. Ya. Oke, jadi buat teman-teman nih, kalau mau tahu bisa tuh di search-nya masing-masing di perhimpunannya mereka masing-masing, atau mau cari tahu Mas Zidni itu yang mana sih? Terus Mas Zidni itu yang mana sih? Kepo gitu kan. Pengen cari jodoh nggak apa-apa. Itu bisa di search, bisa paling bawah tuh pasti ada muka-muka mereka di situ terpampang nyata gitu. Siap. Gitu. calon kepala rumah tangganya udah terbentuk tuh. Nah, bener. Mantap Pak Eko. Gitu. Oke, aku ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman dari HMPR, HMPP yang udah menyempatkan waktunya, udah sharing ke teman-teman tentang cara mereka memimpin. Terima kasih ya, aku ucapin. Sama-sama Mas Aldis, sama-sama Mas Amar.
Oke, buat teman-teman, jadi pada intinya adalah kalian jangan takut untuk melangkah karena jadi pemimpin itu kan sama aja menyebarkan kebaikan. Jadi kalau kalian punya waktu, punya kesempatan untuk menyebarkan kebaikan, kenapa kalian harus takut gitu? Oke, sekian dari aku, Aldis dan juga Amar ya. Oke, sampai jumpa di pop selanjutnya. Kita akan bertemu dengan KM-KM yang lain yang bakalan nggak kalah kece dari mereka. Mantap. Oke, sampai jumpa di pop selanjutnya. Bye bye.